Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada ziarah kali ini kita berada di tempat ini ya, tempat ini. Mungkin sebelum kita masuk ke biografi dari yang kita ziarahi, barangkali kawan-kawan ada yang koleksi majalah Azhar, yang udah tahu ya. Oh, Udah tahu majalah Azhar kan? Dewa. Ya udah gitu aja. Di koleksi aja. Dibungkus. Kemudian satu lagi, mungkin teman-teman sudah tahu kalau sebenarnya Syekhul Azhar itu tidak semuanya dari Mesir. Ada juga Syekhul Azhar yang bahkan tidak pernah belajar di Azhar, tapi menjadi Syekhul Azhar. Nah, itu adalah sekilas dari tokoh yang akan kita bicarakan, yaitu adalah Syekh Akhdar Husain. Beliau dilahirkan di Tunis dengan nama Akhdar, namun ketika berada di Mesir, beliau namanya menjadi Khadir Husain, Syekh Khadir Husain. Beliau ini lahirnya di Tunisia, di selatan Tunisia, di mana di negara itu ada kampus yang bernama Az-Zaitunah. Kalau di Kairo ada Al-Azhar, maka di Maghrib atau di belahan barat ada kampus Zaitunah. Nah, beliau ini masih keturunan dari kerajaan Maroko. Nah, sehingga beliau ini lahir dari keluarga yang termasuk dekat dengan para pembesar-pembesar waktu itu, yaitu pada zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Karena salah satu dari paman beliau itu ada yang tinggal di Turki, tepatnya di Astana. Astana itu pusat jantung kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, karena pamannya berada di sana, maka otomatis hubungan antar keluarga beliau itu dengan para pembesar sangat erat sekali. Nah, pada perjalanannya Syekh Khadir Husain ini menyelesaikan sekolahnya, pendidikannya di Zaitunah dan mendapat gelar alimiah dari sana juga. Lulus pada usia 27 tahun. Nah, setelah marhalah pembelajaran ini, ternyata dalam diri Syekh Khadir Husain ini terlihat bahwa beliau itu adalah seorang penggerak, seorang tokoh reformis, karena beliau itu hidup di mana kekhalifahan Utsmani yang mencakup Maroko, Tunisia, Libya itu semuanya sedang berada di masa kehancurannya. Yaitu Syekh Khadir Husain hidup pada waktu gencar-gencarnya invasi dari barat ke dunia Timur Tengah. Maka di negara beliau di Tunis itu dijajah oleh Perancis, kemudian di Mesir, tidak lama kemudian didatangi oleh Inggris, kemudian Damaskus dan semuanya itu. Nah, sehingga keadaan yang serba sulit ini otomatis akan memberikan kepribadian yang memberontak terhadap kekacauan. Nah, itu sehingga beliau pada usia 29 tahun setelah lulus alimiah, beliau mendirikan surat kabar atau disebut dengan majalah yang terbit setengah bulan sekali, di mana surat majalah ini adalah majalah pertama di area utara Afrika, disebut majalah Sa'adatul Uzma. Itu beliau dirikan, beliau menjadi pimpinan redaksinya, Pimred, bahkan sebelum beliau usia 30 tahun. Nah, melalui majalah-majalah ini beliau aktif menyuarakan suara, menyemangati para rakyatnya untuk membangkit melawan pemerintah yang dari Perancis. Karena getol dalam menyuarakan hal ini, maka beliau pun merasa terancam oleh pemerintahan Perancis itu, sehingga tidak lama kemudian beliau harus mengasingkan diri, karena kalau tidak beliau akan tertangkap dengan tuduhan berusaha menghasut rakyat. Akhirnya beliau pergi ke Turki. Jadi kalau diringkas, kehidupan Syekh Khadir Husain itu bahkan setengah dari usianya, yang usia 80 itu setengahnya beliau habiskan di bukan negaranya.
Pertama, beliau sering berdomisili di Damaskus. Dari Damaskus, beliau sering berdomisili berpindah ke jantung kekhalifahan Turki Utsmani di Astana, di Turki. Jadi karena beliau dekat dengan penguasa, dekat dengan pemerintahan waktu itu, maka beliau sering dikirim ke luar negeri. Tercatat beliau 3 kali ke Jerman. Nah, itu dalam rangka kunjungan resmi dari negara. Memang basic beliau itu adalah seorang intelektual yang merangkap menjadi hakim. Setelah beliau lulus itu, beliau sering mendalami bidang hakiman. Sehingga dari Kesultanan Turki ini sering dikirim ke luar negeri dalam rangka diplomasi resmi. Nah, jadi hidup beliau setelah di Tunisia, beliau di Damaskus. Di Damaskus ini beliau juga sering mengajar di bidang sastra, adab, lugha. Makanya beliau punya karya masterpiece yang nantinya dibuat untuk melamar di Hay'ah Kibar Ulama. Beliau itu waktu itu di Damaskus ngajarnya kitab Mughni Labib. Kita Mughni Labib di Zakaria Al-Ansori, siapa? Kita Mughni Ibnu Hisham. Nah, selama di Damaskus, beliau ini ternyata mempunyai sisi konflik dengan penguasa Damaskus waktu itu. Jadi sempat dipenjara selama 9 bulan karena mungkin ketidakcocokannya dengan gubernur Damaskus. Karena gubernur Damaskus waktu itu sampai dijuluki As-Saffah. As-Saffah kan julukannya Al-Hajjaj ya. Siapa? Pendiri pertama kekhalifahan Abbasiyah itu kan dijuluki As-Saffah karena saking seringnya mengeksekusi orang. Nah, Abu Abbas As-Saffah. Nah, itu di Damaskus beliau sempat terlibat intrik dengan penguasa sehingga dijebloskan penjara. Kemudian dari Damaskus beliau sering pulang pergi ke Turki ya dalam satu misi yang sama, tetap membantu pemerintahan karena waktu itu memang Turki Utsmani sedang di dalam keambang kehancurannya, perang dengan Rusia dengan Turki Utsmani, kemudian dari wilayah barat diserang oleh para imperium dari barat. Nah, lantas dari Damaskus beliau ini akhirnya harus pindah ke Mesir gara-gara di Damaskus itu dijajah oleh Perancis. Nah, di Mesir ini beliau menghabiskan sisa-sisa hidupnya. Nah, di Mesir ini beliau bergerak melawan para penjajah itu melalui media massa, melalui organisasi-organisasi yang disebut jamiah-jamiah. Beliau itu selama hidupnya menjadi pimpinan redaksi 4 kali. Pertama, waktu beliau setelah lulus dari sekolahnya, beliau mendirikan majalah yang bernama Sa'adah tadi. Kemudian di Mesir beliau mendirikan majalah yang bernama Liwaul Islam. Kemudian ada lagi majalah yang bernama Nurul Islam. Lah, kelak Nurul Islam ini berganti nama menjadi majalah Al-Azhar. Jadi majalah Al-Azhar itu pertama pimpinan redaktornya adalah Syekh Khadir Husain ini. Jadi basic beliau memang sastrawan, adib. Kemudian beliau juga dekat dengan pemerintah sehingga beliau menguasai dengan baik bagaimana politik-politik itu. Sehingga ketika beliau hadir di Mesir ini sudah membawa nama besar karena kiprahnya yang sudah di beberapa negara tadi. Sehingga di Mesir beliau bertemu dengan seorang yang sama-sama pejuangnya, namanya Taimur Basha. Nah, Taimur Basha ini adalah orang keturunan dari Turki, tapi jinsiahnya jinsiah Mesir. Dia juga aktif dalam pergerakan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme Arab. Nah, pada saatnya kelak Syekh Khadir Husain ini ketika hendak wafat, wasiat untuk dimakamkan di keluarga Taimur Basha, yaitu ini. Makanya tertulis ada Matfan Usroh Al-Maghfurlah Ahmad Taimur Basha. Itu adalah rekan perjuangan beliau ketika menghadapi serangan-serangan dari negeri barat. Nah, kemudian yang menjadi menarik, kenapa beliau bisa menjadi Syekhul Azhar, padahal notabene beliau itu sebenarnya alma maternya itu adalah Zaitunah. Nah, ketika beliau datang ke Mesir ini, beliau aktifnya di Darul Kutub Misriyah. Darul Kutub Misriyah itu tempat di mana
para sastrawan, para budayawan mengumpulkan karya, berkarya dan berdiskusi. Di sana beliau menekuni bidang-bidang kesastraan, adab. Nah, sehingga dari sana beliau mengajukan diri untuk ikut ujian alimiah. Karena waktu itu di Azhar itu bisa orang alim dari mana-mana kemudian datang ke Azhar meskipun nggak kuliah di sini, nggak belajar, tapi ikut ujian alimiah. Contohnya lagi siapa? Syekh Abdullah Al-Humari. Beliau kan bukan murid Azhar, tidak belajar di Azhar, tapi datang dari Maroko ke sini ikut ujian alimiah, sama dengan Syekh Abdul Husain. Nah, beliau ikut ujian, lulus, maka berhak menyandang ulama Al-Azhar. Itu tahap pertama, beliau diakui sebagai mendapat ijazah alimiah Azhar. Setelah itu, dalam beberapa waktu beliau tetap aktif untuk melawan pergerakan para penjajah dengan tulisan-tulisannya, dengan pergerakan-pergerakannya. Lantas beliau itu ketika di Damaskus yang ngajar Munir Labib, waktu itu beliau sempat mencatat para muskilah-muskilah dan hasil belajarnya menjadi kitab yang disebut dengan kitab Al-Qiyas. Qiyas bukan dalam kitab usul fikih, tapi qiyas dalam lughah. Kalau dalam lughah kan ada hukum yang qiyasi, ada hukum yang samai. Nah, maka beliau itu menyusun bagaimana kaidahnya lafaz-lafaz yang bisa dikiaskan, lafaz-lafaz yang tidak bisa dikiaskan. Beliau kumpulkan menjadi kitabul qiyas wa ahkamuhu wa syurutuhu. Nah, kitab ini dijadikan beliau sebagai mahar untuk masuk di anggota Hay'ah Kibar Ulama. Nah, kitab ini masih ada kitabnya, nggak terlalu tebal, sekitar 130 halaman. Di situ beliau itu menyaring apa yang ada dalam Munir Labib, kemudian dikembangkan. Sehingga dengan kitab ini beliau berhasil menjadi Hay'ah Kibar Ulama. Bertepatan di Mesir pada waktu itu sekitar tahun 50-an, di mana terjadi pergantian pemerintahan dari kerajaan menuju ke demokrasi tahun 52. Nah, pada tahun itu karena situasi sedang bergejolak, akhirnya para jenderal ini datang kepada beliau meminta untuk menjadi Syekhul Azhar. Itu di tengah peralihan masa Mesir dari kerajaan ke demokrasi. Akhirnya diterima sama beliau, namun tidak berjalan lama, cuma 2 tahun saja. Karena beliau merasa bahwa kebijakan beliau dalam memimpin Masyikhul Azhar ini ada tekanan-tekanan dari pemerintah, sehingga dalam waktu 2 tahun beliau mengundurkan diri. Nah, setelah itu di akhir hayatnya beliau, istilahnya apa ya, kalau orang Nusantara menyebutnya sebagai mandito. Mandito itu mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Kemudian beliau fokus berkarya, menulis dan menulis. Ada 2 karya beliau yang menarik karena itu sebagai respon pemikiran yang berkembang di Mesir. Di Mesir itu karena diinvasi oleh Barat, sehingga banyak para pemikir-pemikirnya yang merasa kagum dengan Barat. Sehingga ada satu orang bernama Ali Abdul Razik. Beliau adalah adik dari Grand Syekh Mustafa Abdul Razik. Beliau menulis Al-Islam wa Usulil Ahkam. Di situ dituliskan bahwasanya Islam itu tidak ada kaitannya dengan politik. Jadi Rasulullah itu datang hanya sebagai penyampai wahyu, tidak sebagai pemimpin negara. Sehingga akhirnya negara itu terpisahkan dari agama, atau disebut dengan apa? Sekuler. Nah, kemudian Syekh Abdul Husain ini menulis bantahan-bantahan terhadap kitab ini, sehingga disebut kitab Dolalatu Ad-Dolalah fi Fasriddin Anisyasa. Itu ada di Maktabah Darul Ma'arif. Kalau dulu judulnya adalah Ar-Rad ala Kitabul Islam wa Usul Ahkam, tapi dicetak ulang, diganti nama karena sudah selesai masa pertarungan politiknya. Jadi beliau itu berusaha mengembalikan bahwasanya Islam itu tidak hanya ajaran agama, tapi juga menyangkut sisi politik. Beliau ahli politik karena selama hidupnya beliau menghabiskan waktu untuk berpolitik juga, jadi hakim. Kemudian kitab yang kedua, beliau juga menulis kitab bantahan terhadap Toha Hussein yang mengatakan bahwa adab jahili itu nggak ada. Dalam kitabnya Fi Adabil Jahiliyah, di sana dituliskan adab jahili itu nggak ada, sehingga apa yang dituliskan masalah itu hanya sebuah khayalan saja, buatan saja. Karena bahaya kalau ini sampai dipercayai, maka ijazul Quran nggak akan bisa dibuktikan, ya kan? Nah, beliau menulis Ar-Raddu ala Kitab Fi Syi'ril Jahiliyah. Di
Di samping beliau juga banyak tulisan-tulisan yang lain. Jadi memang basic beliau itu adalah seorang sastrawan, politikus, kemudian juga penggerak. Nah, itu semua diwujudkan dalam karyanya berupa tulisan, dalam pergerakannya berupa jamiah, dan dalam majalah Surat Kabar yang tercatat 4 kali beliau menjadi pemretnya. Jadi saya kira ini sangat layak untuk jadi inspirasi.